Halo, ketemu lagi bareng Miss Monik di pertemuan yang ke-7, Pronunciation Practice. Di pertemuan ke-7, saya akan mengulas review dari jawaban-jawaban kalian di pertemuan ke-6 yang lalu. Kemudian saya akan memberikan review tentang materi kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya menuju kepada UTS, ujian tengah semester. Let me share the screen. Oke, nah ini adalah soal-soal di pertemuan ke-6 kemarin. Sorry, iya ke-6 benar ya, ke-6. Miss kok soalnya gampang sekali? Memang, ya, memang. Karena gampang karena apa? Karena kalian menebak kata yang ada di dalam phonetic transcription. Berbeda dengan kalian menulis, ya, menulis phonetic transcription itu memang agak susah. Tapi gampang atau susah, tujuan saya adalah supaya kalian lebih familiar dengan phonetic symbols. Ya. Jurusan pendidikan bahasa Inggris harus ngerti. Nanti kalau kalian jadi guru, ditanya sama muridnya, Miss, di kamus ini kok ada huruf-huruf yang aneh, ini apa gunanya? Kalian bisa menjelaskan, oh itu adalah phonetic symbols. Phonetic symbols gunanya untuk memberitahu para pembaca kamus atau pembelajar bahasa Inggris bagaimana cara melafalkannya. Nah, kalian bisa jawab seperti itu. Kalau tidak belajar phonetic symbols, malu nanti ditanya nggak ngerti, padahal jurusan bahasa Inggris. Oke? Nah, sudah dapat hasilnya semuanya kan? Nah, hasilnya bagus-bagus semua ya. Senang nggak? Nah, kalau senang sama, saya juga senang kalau hasilnya kalian bagus-bagus semua. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 90, ada yang dapat 95. Nah, bagi yang kalian dapat 90, 95, salahnya di mana? Kalian bisa cek lagi jawabannya di sini. Nah, nanti boleh di-pause dulu ya. Maaf, ada suara-suara. Bentar. Oke. Bisa di-pause dulu untuk mencocokkan jawabannya. Nah, sambil nyocokin jawaban, saya teruskan ya. Oke. Karena kita sekarang di pertemuan ke-7, artinya besok adalah pertemuan ke-8. Ya, pertemuan ke-8 itu kalau di dalam rencana pembelajaran semester saya, itu masuk kepada UTS. Nah, besok hari Sabtu, tanggal 31 ya, 31 saya akan posting soal UTS. Silahkan di-download. Kemudian setelah download, kalian isi presensi yang ada di Google Classroom. Ya. Kemudian silakan kerjakan tugasnya dan di-upload paling lambat hari Kamis seperti biasa. Kenapa kok saya selalu memberikan deadline hari Kamis atau hari Rabu gitu ya, supaya saya bisa koreksi hari H sebelum kita kuliah. Supaya kita bisa bahas di perkuliahan berikutnya ya. Kalau mahasiswa diberikan tugas, dosen wajib memberikan umpan balik atau feedback. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada yang salah, mahasiswa ngerti di mana letak salahnya, apa yang harus diperbaiki. Itulah namanya belajar. Ya. Jadi sekali lagi besok saya akan upload soal UTS, silakan di-download dan dikerjakan. Ya, soalnya kayak apa, Miss? Soalnya adalah saya akan memberikan phonetic symbols. Ya, ada beberapa soal tentang phonetic symbols. Nanti silakan kalian tebak itu kata apa dengan cara merekam diri kalian. Merekam suara kalian ya, bukan merekam diri. Merekam suara kalian dan rekamannya itu seperti biasa di-upload di Google Classroom. Silakan ditebak itu kata apa berdasarkan phonetic symbols-nya. Oke, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar di tugas kelas atau di atau di WhatsApp. Oke? Nah,
Karena kita mau UTS, maka saya akan mereview lagi materi-materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan pertama sudah jelas saya memberikan penjelasan tentang kalau di pronunciation itu ada yang namanya consonants dan vowels, ya. Ini termasuk segmental features dalam pronunciation. Fitur segmental dalam pronunciation, konsonan dan vowel. Di pertemuan 1 sampai 7 ini kalian sudah mengenal apa itu konsonan dan vowels, ya. Dan lebih jelasnya ada di sini. Di phonetic symbols. Di situ ada vowels, ada konsonan, ada diphthongs. Single vowels itu yang ini, ya. Ini ada contoh katanya, kemudian sheep juga ada contoh katanya. Ini diphthongs. Diphthong ini adalah gabungan dari single vowels. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 8 diphthongs yang ada. Kemudian ini unvoiced consonant. Unvoiced itu tidak berbunyi, ya, hampir tidak berbunyi karena ini p, f, s, t, s, sh, c, k. Nah, kalau yang voice itu agak-agak berbunyi, harus memerlukan kedua bibir atas bawah untuk memproduksi suaranya b, f, ya. Unvoiced itu tadi kedua bibir atas dan bibir bawah tidak memerlukan bunyi yang keluar dari mulut, ya. P, f, s, t, sh. Bukan sh, ya. S, 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 sh, c, k. Kalau ini perlu b, v, z, d, z, sh, z, k. Nah, dan lain-lainnya. Oke. Masih ada yang bingung tentang bagaimana menuliskan phonetic transcription? Nah, kalian bisa pakai alat bantu. Tara, ini. Saya pakai, ini yang saya percayai, ya. Cambridge Dictionary. Ada kemarin pertanyaan bagus dari teman kalian, saya lupa kelas A atau kelas B. Dia banyak salah kemarin pada saat mengerjakan soal, ya, karena dia rely on kamusnya Hasan Sadli. Miss, ternyata kamus itu bisa salah juga, ya. Iya, kamus bisa saja salah, ya, karena mungkin bukan pada penulisnya, tetapi karena pengetiknya itu dia nggak paham kalau itu phonetic symbols, dia nggak paham kalau itu phonetic transcription, maka dia aut-autan aja nulisnya. Seperti both, harusnya both itu adalah b, kemudian both, berarti ini dia adalah yang ini. Kemudian dia TH yang mana TH? Ini. Ya kan? Tapi dia tulisnya B, O, W, T, H. Kan udah beda. Ya kan? Harusnya this one, and this one. Ya, harusnya. Nah, makanya kalau saran saya juga menggunakan ini, dictionary. Misalnya kita cari both. Benar nggak? Tuh, kan? Oh, both. Oh, ini. Ini ada UK, ada US. Nanti kalau kalian misalnya di UTS, kalian bingung gimana cara mempronounce-nya, kalian cukup klik ini di UK, nanti dia akan bunyi. Miss, ini ada 2 UK dan US, mana yang dipakai? Kalau kita belajar bahasa Inggrisnya, berarti kita belajar dari negara asalnya, maka UK. Tapi US juga tidak salah, karena ada juga yang mempronounce ini. Ini both,
Orang UK bilangnya boss, orang US, Amerika, boss. Agak beda. Orang Australia beda lagi. Beda lagi. Orang Australia, orang Inggris mengatakan today, ya, nih, kata ini, sorry, iklan, ini, today, today. Orang US sama, today. Kamu tahu nggak, orang Australia ngomongnya apa? To die. To die. Ya, kalau orang Inggris mendengar, to die artinya mau mati. Ya kan, udah beda. Maka setiap negara yang English spoken language itu punya pronunciation berbeda. Maka kita kiblatnya tetap ke negara asalnya. Oke? Nah, itu kemudian konsonan and vokal kalian sudah mengenal ya. Kalau konsonan itu ini, kalau vokal yang ini. Oke, kalau masih ada pertanyaan tentang konsonan dan vokal atau dan konsonan and vowels bisa ditanyakan ke saya. Yuk sekarang kita latihan. Nah, saya punya 6 soal. Kita kuis-kuisan ya. Kalian jawab sendiri, nanti kita cari jawabannya. Oke. Soal nomor 1. Which of the following word does not have the sound shown in the picture? Jadi dari keempat kata ini, mana yang tidak ada kandungan simbol ini, I.2. Yang mana? Silakan ditebak. Oke. Ada yang jawab ini, dan ini. Kita cari jawabannya di Cambridge. Kita cari bin ya. Bin. Oke. Bin, EA-nya itu dilambangkan dengan I.2. Jadi bukan itu jawabannya ya. So, ini bukan. Ini berarti benar ya. Ini benar. Ini mengandung ini ya. Sekarang kita cari pick. Pick. Ini yang kita cari kan berarti vowel-nya kan. Pick ini simbolnya I huruf besar. Kemungkinan ini jawabannya. Kita coret dulu ya. Kita cari beat. Kalau dibaca sih udah jelas ya. Beat-nya itu berarti dia lambangnya adalah tara. Ini berarti benar. Ya. Berarti dia benar. Kemudian pick. Kita cari pick. Tara, dia benar. Berarti jawabannya adalah B ya. Pick. Kalian tahu nggak? Kuncinya adalah ketika ada gabungan E dan A dalam satu kata, itu pasti phonetic transcription-nya untuk vowel-nya pasti ini. Ya, pasti ini. Beat, pick, itu ini. Ya, kalau ada E, A. Berarti phonetic transcription-nya vowel-nya ini. Oke, sekarang nomor 2. Which of the following words does not have the sound shown in the picture? Ini. Yang tidak ada ininya. Kalian bisa nebak dari sini. Yang mana? Betul, yang C, beat. Ya, karena ini EAD. Ya kan? Coba kita cek. Betul kan? Aduh, ada iklan lagi. Nih, dia vowel phonetic transcription-nya adalah ini. I.2. Jadi, jawabannya adalah C. Kalau bin udah jelas, ya, dia adalah vowel transcription-nya adalah ini. Ini ya. US juga sama nih, bin. Oke. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini, sudah jelas sekali.
Number 3. Which of the following word does not have the sound shown in the picture? Yang mana? Kita cari satu-satu ya. Kita cari bell. Bell. Berarti menggunakan E. Berarti bukan bell. Sekarang bed. Dia pakai E juga. Kita cari fat. Fat dulu ya. Enaknya Cambridge ini tuh selain ada suaranya, dia itu kalau ada kata benda, dia ada fotonya. Terus dia juga ada contoh kalimatnya. Enaknya itu kalau pakai Cambridge. Dia ngerti banget. Nih, fat. Oh, dia pakai E. Jelas lah mana yang tidak mengandung vowel E. Nah, ini ya. Kita coba lihat. Apa sih vowel simbolnya ini? Oh, ternyata dia dibacanya feet. Nah, I.2. Agak panjang ya, feet. Alright, jadi ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Yeay, selamat buat yang jawabannya benar. Sekarang 4. Which of the following word does not have the sound shown in the picture? Yang mana? Yang mana? Oke, kita cari satu-satu ya. Kita tanya Cambridge. Hat, ini gimana bacanya? Oh, dia mengandung diftong AE ya. Ini diftong ya. Nih, mana AE? Oh, bukan diftong, sorry. Ini, single vowels ya. Ini, hat. Bukan diftong, sorry. Saya salah. Oh, jadi ini mengandung ini. Sekarang kita cari yang ini, yang B. Bad. Bad. Ya, bad. Berarti dia juga mengandung single vowel AE. Nah, sekarang kita cari park. Kalau dari bunyinya sih park sih nggak pakai AE ya. Coba kita lihat. Oh, betul kan? Park. Dia agak panjang A-nya. Jadi jawabannya adalah this one. Ini sudah pasti ke sini. Number 5. Which of the following word does not have the sound shown in the picture? Yang mana? Kalau kita lihat sih ini u semua nih kayaknya yang beda sendiri ini kan. Bad sama dengan yang ini kan. Berarti ini transkripsinya tadi bad. B, A, E, dan T. Ya, jawabannya yang ini. Karena kalau kita cek bas, dia fonetik vowelnya agak lemot ya di internet saya. Nah, segitiga bolong. Segitiga tak beralas. Oke, jadi phonetic transcription untuk vowelnya dia ini. Oke, soal terakhir. Which of the following does not have the sound shown in the picture? Yang mana? Nah, kita cari lagi ya. Kita tanya Cambridge. Oh, dia A.2. Berarti betul. Betul yang ini maksudnya. Ya, yang kita cari kan does not have, ya kan? Kemudian barn. Oke, let's have look what is barn. Kayaknya juga A.2. Betul. What about pack? Nah, ini kayaknya bunyi-bunyi pack ini bukan itu ya. Nah, iya kan? Ketemu. Nah, ini deh kayaknya jawabannya. Oke, ini jawabannya. Kalau park, tadi yang ini, AE.
Ini AE. Oh, ada 2 berarti ya? Oh, salah. Iya, ada 2, ada 2. Jadi jawabannya ada 2. Pack sama par. Oke. Bentar. Kok aku jadi bingung gini ya? Oh, salah. Saya yang salah. Jadi jawabannya C. Oke. Gampang kan? Iya, kalau masih kayak gini sih gampang ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, kalaupun nanti kalian, dapat soal yang, katanya lumayan panjang, kalian bisa mengandalkan Cambridge Dictionary. Nah, Cambridge Dictionary ini sebenarnya ada aplikasi yang langsung bisa ditanam di laptop, ya. Kalian cari tuh ya, gimana, tapi kalau misalnya nggak ada ya kalian bisa mengandalkan ini. Tapi ini harus dari internet, ada internet connection-nya. Oke, semoga dapat membantu kalian memahami bagaimana cara membaca kata dalam bahasa Inggris. Oke, setelah UTS nanti selesai saya review, saya akan masuk ke topik yang lain, yaitu stress dan intonation. Stress itu bukan stres tekanan pikiran ya, tapi stres itu adalah tekanan kata. Jadi satu kata dalam bahasa Inggris itu ada penekanannya gimana cara bacanya. Ya. Jadi pelan-pelan nih kita belajarnya. Belajar gimana melafalkannya dulu, terus kita variasi dengan tekanan, kemudian nanti kita masuk ke intonasi. Pelan-pelan sekali. Ya. Oke, semoga materi kita hari ini jelas untuk kalian. Ya, kalau masih ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Saya ngecek semua kok. Kalau kalian misalnya mau tanya di komentar di YouTube, silakan. Saya ngecek di situ juga. Kalau kalian misalnya mau tanya di kelas, di komentar kelas di GC, silakan juga. Atau di WA Group juga saya akan menjawabnya. Oke. Selamat menikmati liburannya dan, I'll see you next time ya. Jangan lupa besok di-download soal UTS-nya. Bye-bye.